Yuk, selamat datang di Cerita Dewasa Podcast, membahas cerita-cerita yang sangat menggoda dan menarik dan kisah perselangkangan dan mitos-mitos di dunia pelendiran. Buat anak kecil, tolong skip dulu ya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, walaupun ini episode kedua. Dan gak nyangka juga di episode pertama kemarin tentang malam pertama itu antusiasnya sangat membludak ya. Hampir 500 lebih orang yang denger. Dan sekarang di episode kedua ini gue gak sendirian. Gue bareng ada teman gue, Bro Dedi. Halo Bro Dedi. Halo bro, apa kabar? Sehat-sehat, gimana bro? Baik, sehat ya. Ini kita langsung ke tema aja kali ya. Ya. Ini kan di podcast ini kan ceritanya tentang cerita dewasa. Ya. Cerita-cerita yang membahas perdewasaan. Perselangkangan. Nah, kira-kira nih menurut Bro Dedi nih, perawan itu penting gak sih? Menurut gua untuk sekarang perawan itu penting sih. Kalau Kenapa? Coba pentingnya kenapa? penting sih. Tapi juga nggak terlalu penting juga untuk zaman sekarang. Nah, Kalau kenapa menurut tuh? gua, karena gini ya, zaman udah berubah jauh ya. Kalau kita masih berpikirnya kesannya kalau nggak perawan tuh nggak baik gitu. Nggak juga kalau menurut gua. Karena banyak faktor yang bikin orang tuh udah nggak perawan. Misalnya nih, ya mungkin dia habis bercerai atau kegiatan-kegiatan yang bikin dia jadi nggak perawan, kayak misalnya sepeda jatuh atau apa. Menurut gua jawabannya adalah udah nggak perawan tuh nggak penting, nggak apa-apa. Tapi Nggak kalau apa-apa. misalnya lu nanti nikah terus dapat cewek lu nggak perawan itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Itu ternyata lu pas malam pertama nanya, yang kamu udah pernah belum ya? Nanya gitu tuh gimana tuh kira-kira? Kalau kayak gitu sih mungkin nanya. Mungkin nanya. Nah, tapi ekspektasi lu misalnya lu nanti nikah itu pengen dapat cewek yang masih perawan atau enggak? Kira-kira dari sudut menurut pendapat lu aja gitu. Ya, urutannya pertama yang pasti kalau bisa dapat perawan nggak apa-apa, oke. Tapi kalau misalnya dapat janda juga nggak apa-apa. Kenapa jadi janda anjing? Katakanlah janda ya, atau udah nggak perawan. Karena Ya, apa? ya. Yang penting kan kita saling mencintai, saling menyayangi, Ya, saling mengenaki gitu ya. saling mengenaki, cocok gitu loh. Karena apa? Kita udah nggak zaman nih. Ini stigma orang dulu. Wah, ini nih nikah sama yang nggak perawan itu nggak baik, atau wah nikah sama janda itu kan nggak ini. Sekarang udah pukul rata, udah nggak zamannya kayak gitu. Padahal janda tuh lebih menggoda ya bro. Janda itu pelatih kali. Anjing pelatih. Janda itu pelatih bro. Pelatih apa nih? Coba jelaskan dong. Ya, Pelatih lu- dalam main-main gitu. Iyalah, justru lebih enak yang udah berpengalaman kali kalau menurut gua. Jadi asik-asik aja menurut gua malah. Tapi kalau misalnya lu dapat yang gadis polos itu nggak apa-apa juga ya? Nggak apa-apa juga, itu urutan nomor 1 kalau bisa dapet yang perawan. Tapi kalau misalnya udah nggak perawan juga nggak apa-apa, yang penting kita saling menerima aja sih. Nah, misal nih lu dapat yang misal lu pacaran ya. Hmm. Misal lu pacaran terus kebetulan si ceweknya perawan gitu. Kebetulan misalnya si Iya, ceweknya iya, perawan iya. gitu. Nah, terus lu perawanin tuh gimana tuh kalau kayak gitu? Kalau misalnya seandainya gue lagi mupeng nih ya, Lagi sange gitu ya. lagi sange, gue agak berbeda nih sama orang lain. Gue tetap gue akan bercinta sama dia, tapi gue akan menjaga untuk nggak gue masukin. Nah, terus diapain? Digesek-gesek dong, tanggung kali. Ya enggak, maksudnya ya bercumbu-cumbu aja lah. Ini Namanya- kentang kali bercumbu-cumbu. Ya iya. Terus Ya tergantung. Kalau gua sih untuk saat ini mungkin kalau misalnya nih cewek gua ajak bercinta, gua nggak masukin dulu gitu loh. Karena kalau belum menikah, belum dihalalin, kayaknya belum aman aja gitu, belum safety. Tapi kalau misalnya yang minta si ceweknya tuh gimana tuh? Misalnya, ayo mas ya, masukin
mungkin dong, aku nggak kuat gitu. Oh lanjut. Oh kecuali si ceweknya yang nggak minta gitu ya. Iya. Oh gitu. Terus selama berpacaran pernah dapat yang nggak perawan nggak kira-kira? Dari mantan gue yang lebih dari 5 Wih. ada yang udah nggak perawan ada. 5 itu ada jandanya? Gue kurang tahu. Kurang tahu. Tapi ada. Dan gue menerima si cewek itu gitu loh. Mantan gue ya yang udah jauh, udah bertahun-tahun yang lalu. Oh. Gue sih perawan dan nggak perawan itu ya sama sih, menurut gue juga nggak penting. Udah nggak penting zaman sekarang ya. Karena apa ya, misalnya kita mengharapkan cewek itu perawan, misal kita mengharapkan cewek itu perawan, tapi kita sendiri sudah tidak berjaka gitu kan. Wah, iya benar. Jadi maksud gue, ya buat apa kita berharap cewek itu perawan saat kita sendiri sudah tidak berjaka gitu. Iya benar. Jadi kalau misalnya nanti gue dapet cewek yang nggak perawan, ya udah gitu. Iya. Ya udah, misalnya nikahin aja gitu. Mungkin ini masih kalau cowok-cowok, mungkin kalau cowok-cowok zaman dulu, paradigma dulu adalah cewek itu harus perawan pada saat dinikahin. Betul. Pas malam pertama itu kasurnya harus putih gitu kan, Ya. biar kelihatan ada noda darah atau bercak darah nggak gitu kan. Bener. Itu mungkin untuk cowok-cowok zaman dulu yang masih paradigma zaman dulu. Iya. Kalau zaman sekarang, kalau menurut gue sih kayaknya udah nggak terlalu mana ya, penting nggak penting sih kayaknya. Ini ada cerita nih. Coba. Bahkan sampai saat ini nyokap gua masih tipikal pemikiran dulu. Ketika gua ketemu sama cewek yang janda, dia tuh kayak kecewa, ya masa dapet janda, dibilang. Lu bilang gini, mah janda lebih menggoda gitu. Iya, akhirnya kan gua jelasin kan bahwa sebetulnya sama aja untuk zaman sekarang. Itu pemikiran orang dulu aja. Nah, rasanya mah sama aja gitu. rasanya mah sama aja. Bahkan gua pernah men-sharingkan ini ke kawan gua. Oh gimana tuh sering ketawa? Dia ngepret gua. Aduh, sayang banget, hari gini lu jangan mikir kayak gitu, zaman udah berubah jauh. Iya betul. Walaupun janda nggak apa-apa, itu kan hanya status aja gitu. Tapi plusnya kan banyak, dia bisa ajarin kita, dia udah berpengalaman. Jadi kita pada saat bertemu janda kita pura-pura polos ya. Pura-pura polos, padahal dia pelatih. Dia pelatih Dia gitu. pelatih. Jadi kita pura-pura polos, dia yang beraksi, kita pasrah aja gitu ya. Iya. Nah, mantap banget. Ibaratnya the next level lah. Pokoknya fine-fine aja, santai aja gitu. Tapi gue belum pernah sih gue dapetin janda. Paling kalau gue dapetin cewek ya ceweknya misalnya belum nikah gitu ya, tapi ya udah nggak perawan gitu. Oh, ada juga yang kayak gitu ya. Berarti tinggal lu mau menerima apa enggak. Ya kalau dia nggak perawan ya hajar aja gitu. Iya. Jangan terlalu banyak komplain. Kita harus berkaca diri kita udah bener apa belum. Misalnya nih kita aja udah nggak perjaka gitu kan. Jadi istilahnya tidak menghakimi cewek yang nggak perawan gitu kan. Iya. Nah, gue juga sih pikirnya gitu, sama perawan atau nggak perawan sih nggak terlalu penting. Yang penting sih komitmen, cewek itu baik, cewek itu bisa sayang sama kita gitu kan. Iya bener. Perawan nggak perawan itu nomor 2 lah gitu. Nomor 2 itu hanya kulit luar aja sih, maksudnya lapisan luar aja. Cuman kan kalau dia bisa lebih baik dari yang perawan bagaimana? Kan belum tentu yang nggak perawan itu dia wanita nggak bener gitu kan. Iya, belum tentu. Bisa tahu dia emang pas zaman mudanya hilaf atau gimana. Jadi kita nggak perlu menghakimi lah. Nggak perlu menghakimi. Malah banyak yang cewek yang masih perawan nih, tapi kelakuannya kayak dajal gitu kan. Iya, kayak dajal. Iya maksudnya. Ya mau dia perawan ya udahlah, yang penting misalnya sayang gitu kan. Betul. Gimana, lu ada pendapat lain nggak? Menurut gua ya nggak jadi masalah, nggak jadi masalah. Untuk kehidupan sekarang ya 2021 cowok gitu cari cewek udah nggak lagi gitu. Tapi, wah itu janda apa bukan, perawan apa enggak. Tapi kalau gua lihat zaman sekarang kayaknya nyari cewek perawan juga susah sih kayaknya. Susah juga. Bahkan mungkin cewek yang pakaiannya tertutup juga mungkin dia yang mungkin perawan, atau ada juga yang cewek pakaiannya seksi tapi ternyata dia masih perawan gitu kan. Iya. Ada kayak gitu. Ada juga.
Malah ada jokes dari temen cewek gua, masih perawan nggak ya? masih masih perawan tapi yang belakang, kalau yang depan udah enggak. Ada jokesnya kayak gitu. Jadi yang nggak perawan cuman bagian belakangnya aja, yang depan udah kemana-mana gitu kan. Iya. Gak ada jaminan gitu loh, maksudnya pada akhirnya kan akhlaknya, attitude-nya gitu kan. Jadi berpikirlah bijak dari dua sisi. Yang udah nggak perawan belum tentu jelek, yang masih perawan juga belum tentu bagus gitu loh. Jadi nanti kan kita pelajari wanitanya kayak gimana. Kalau dia baik lo lanjutin, kalau enggak lo sudahin gitu lah. Tapi lu sampai sekarang lu udah pernah pacaran berapa kali? 5 kali tadi ya maksudnya? Ya kurang lebih 5 kali lebih ada. Itu pacarannya lama-lama tuh atau cuma singkat-singkat? Ada yang sebentar, ada yang tahunan, beda-beda. Yang tahunan tuh udah ngapain aja tuh? Ya udah pernah sih, bercinta juga udah pernah. Itu. Nah kalau masalah bercinta nih, kira-kira lu enaknya di mana nih? Di hotel atau di kos-kosan? Modal kasur doang itu di kos-kosan kan, atau di hotel check-in gitu? Jawabnya di hotel pernah. Biar lebih nyaman ya. Iya di hotel. Kalau di kosan kayaknya tuh masih kayak anak SMA kali atau kuliahan kali. Iya. Kalau kerja ya hotel aja check-in. Dari pengalaman gue sejauh ini hotel aja sih. Iya hotel aja. Ya sih, juga kalau pacaran gitu nyari hotel aja gitu daripada di kos-kosan ntar malah digerebek gitu kan. Iya. Itu lebih kacau itu. Kalau di hotel kan lebih safety aja gitu kan, tempatnya Iya, tenang, safety, betul. lebih fokus gitu. Bisa mandi bareng gitu kan. Bisa mandi bareng dan lain-lain deh pokoknya. Iya, oke. Oke. Gue kira cukup sekian lah di episode kali ini, membahas perawan dan nggak perawan penting atau tidak. Ya intinya sih buat teman-teman di luar sana, apa ya, nggak penting sih, tapi kalau menurut kita pendapat pribadi sih ya nggak terlalu penting gitu. Yang penting kan cewek itu baik, berperilaku baik gitu kan, Iya, sayang. betul. Jadi intinya nggak usah menghakimi cewek yang nggak perawan gitu, karena mungkin dia di masa lalunya pernah sekali atau 2 kali atau pernah kecelakaan, entah itu lagi berkendara atau apa gitu kan ya. Makanya pada saat pacaran sama kita dia udah nggak perawan. Oke, cukup sekian. Terima kasih Bro Dedi. Oke. Buat teman-teman yang punya kisah-kisah mengenai dunia seks dan perlendiran, bisa DM di IG Cerita Dewe. Boleh pakai akun asli atau akun palsu, terserah lah. Nanti gua bacain di sini di episode berikutnya. Oke, see you. Bye.